Setelah kita bahas tentang platyhelminthes, nah selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu nemathelminthes atau dikenal juga dengan cacing gilik ya. Kenapa disebut dengan gilik? Karena memang bentuknya bulat dan memanjang. Ciri dari nemathelminthes ini pertama berdasarkan simetrinya sama ya, simetrinya bilateral, kemudian lapisan embrionalnya juga triploblastik. Tetapi, nah di sini bersifat pseudocelomata, artinya memiliki rongga tubuh yang semu, tapi belum jelas ya, masih semu. Kemudian tidak bersegmen. Selain tidak bersegmen, alat pencernaannya sudah mulai sempurna, yaitu tersusun dari mulut sampai dengan anus ya. Nah, jadi sudah memiliki anus, berbeda di platyhelminthes. Kalau platyhelminthes tidak memiliki anus. Kemudian kalau untuk alat respirasinya masih menggunakan permukaan tubuh atau yang dikenal dengan difusi. Kemudian untuk cara reproduksinya, nah ini bisa melalui seksual karena bersifat gonokoris. Kalau gonokoris berarti sudah bisa dibedakan mana jantan mana betinanya. Nah biasanya kalau yang jantan ukurannya kecil, sedangkan yang betina ukurannya lebih besar. Tetapi nah cacing dari nemathelminthes ini umumnya bersifat mikroskopis. Kemudian habitatnya bisa di air tawar, di tanah lembab, kemudian air asin, atau bisa juga berperan sebagai parasit pada hewan termasuk pada manusia. Nah itu ciri dari nemathelminthes atau dikenal juga dengan nematoda ya. Nah ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada Phasmidae, kemudian ada Aphasmidae. Tapi yang paling banyak contohnya dari golongan Phasmidae. Phasmidae itu organ yang berperan sebagai kemoreseptor ya. Nah, contoh dari Phasmidae ini ada Ascaris lumbricoides. Nah, biasanya masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan melalui makanan yang kotor. Kemudian ada Ancylostoma duodenale. Kalau yang tadi penyebab penyakit Ascariasis ya. Kalau Ancylostoma duodenale biasanya tinggal di usus ya. Masuknya bisa melalui pori-pori kaki. Makanya harus pakai sendal. Kemudian ada Enterobius vermicularis atau cacing kremi, ini juga di manusia suka ada, dan ini yang menyebabkan gatal-gatal pada anus. Kemudian ada Wuchereria bancrofti. Nah, ini yang menyebabkan kaki gajah ya. Kemudian itu contoh-contoh dari Phasmidae. Selanjutnya ada Aphasmidae, berarti tidak memiliki alat yang atau organ kemoreseptor. Nah, di sini tidak banyak contohnya yaitu Trichuris ovis ya, itu biasanya sebagai parasit. Selanjutnya yaitu Annelida. Yang ketiga ini yang terakhir ya di Vermes ini. Annelida disebut juga dengan cacing gelang atau cacing cincin karena tubuhnya bersegmen dan masing-masing segmen ini memiliki organ yang sama, maka disebut dengan metameri. Kalau simetri tubuhnya sama, bilateral, lapisan embrionalnya juga triploblastik dan celomata. Jadi ini sudah diurutkan ya. Kalau platyhelminthes acelomata karena tidak memiliki rongga tubuh. Kalau nemathelminthes pseudocelomata, semu ya rongganya. Nah kalau Annelida ini sudah berongga atau celomatanya sudah sejati. Selanjutnya tadi sudah ya bersegmen. Kemudian apa berarti? Sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan, kemudian saraf dan alat reproduksinya sudah berkembang dengan baik. Respirasinya masih menggunakan difusi, masih menggunakan permukaan tubuh. Kemudian untuk sistem koordinasi menggunakan sistem saraf tangga tali ya namanya. Kemudian organ ekskresi, nah ini penting juga, namanya nephridium. Nah, nephridium ini juga terdiri dari beberapa bagian ya. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu memiliki sistem peredaran darah yang tertutup dan darahnya memang sudah mengandung hemoglobin. Nah, kalau di cacing-cacing sebelumnya belum memiliki sistem peredaran ya. Nah, kalau di Annelida sudah berkembang dengan baik.
dan memiliki jantungnya tapi berbentuk lingkaran, namanya 5 lengkung aorta, itu yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuhnya. Ciri yang selanjutnya, organ reproduksinya. Nah, ini ada 2 kategori, ada yang bersifat gonokoris, kemudian ada yang bersifat hermafrodit. Kalau di Platyhelminthes semuanya hermafrodit. Kalau di Nemathelminthes bersifat gonokoris. Tapi kalau di Annelida, nah ini gonokoris dan juga hermafrodit. Biasanya kalau pada Annelida menghasilkan larva. Nah, nama larvanya disebut dengan trokofor ya. Nah, larva ini bersilia. Kemudian untuk habitatnya, wah banyak ya. Bisa hidup bebas, kemudian bisa di darat, di air laut dan juga air tawar, atau bisa juga bersifat parasit. Untuk klasifikasi dari Annelida ini, kita klasifikasikan menjadi 3 macam ya, atau 3 kelas. Yang pertama ada yang disebut dengan polychaeta. Poly itu banyak, chaeta itu rambut ya, seta. Berarti kalau polychaeta ini cacing Annelida yang memiliki banyak rambut. Nah, rambutnya nanti akan berkumpul membentuk parapodia. Jadi parapodia ini berperan sebagai alat gerak. Polychaeta ini contoh yang paling populer berarti ada cacing palolo dan cacing wawo ya. Jadi biasanya di daerah Sulawesi atau di daerah Ambon ya. Ya, kalau tidak salah di daerah Ambon biasanya dikonsumsi karena mengandung protein yang tinggi ya. Untuk bentuknya bisa dilihat nanti di internet seperti apa ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ada oligochaeta. Oligo itu artinya sedikit ya. Jadi cacing Annelida yang memiliki sedikit seta atau rambut. Karena memiliki sedikit rambut sehingga tidak memiliki parapodia sebagai alat geraknya. Kemudian memiliki klitelum. Nah ya, klitelum ini yaitu segmen ke-32 kurang lebih ya pada cacing dewasa. Kemudian di bagian dalamnya memiliki lipatan internal yang disebut dengan tiflosol. Ini biasanya bersifat hermafrodit. Tetapi meskipun bersifat hermafrodit biasanya melakukan kawin silang ya. Nah, contoh yang terkenal dari oligochaeta ini ada Lumbricus terrestris dan juga Peretima. Keduanya cacing tanah ya. Itu yang disebut dengan oligochaeta. Dan yang ketiga berarti disebut dengan Hirudinae. Hirudinae ini karena memiliki zat hirudin ya. Nah, cirinya tidak memiliki seta dan juga parapodia, serta memiliki zat antikoagulan yang disebut dengan hirudin. Nah, jadi biasanya dimanfaatkan untuk terapi ya. Dan di bagian mulutnya terdiri dari 3 rahang dan tersusun dari zat kitin. Jadi seperti gigi ya. Nanti kalau ditempelkan itu bisa melubangi inangnya. Kemudian bisa mengambil darah. Nah, saat mengambil darah dia juga mengeluarkan zat hirudin sehingga peredaran darah lancar. Maka saat menyedot darah dia tidak kesulitan sehingga dimanfaatkan untuk terapi memperlancar peredaran darah karena dia mengeluarkan zat hirudin tadi ya. Contohnya Hirudo medicinalis atau lintah. Kemudian ada Hemodipsa ya, pacet. Nah, itulah pembahasan kita di vermes atau cacing ya. Jadi vermes ini ada 3 kelompok, ada Platyhelminthes, kemudian Nemathelminthes, dan yang terakhir ada Annelida. Itu saja, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.